Setelah diluncurkan di Jepang dan Taiwan, Sharp Sense 8 akhirnya hadir juga di Indonesia. Sekilas, seri Sense dari Sharp ini terkesan sangat mungil dan juga estetik. Masuk akal ya kalau kita review untuk foto dan videonya. Tapi sebelum saya bawa keluar, yuk kita sama-sama kenalan dengan Sense 8 ini dulu. Sense 8 dari Sharp ini memiliki desain yang minimalis. Bodinya terbuat dari unibody aluminium, dan meskipun terlihat mungil, tapi ketahanannya sudah military grade. Artinya, ponsel ini sudah tahan air, debu, kelembaban, getaran, dan juga cuaca yang ekstrim. Layarnya 6,1 inci dan punya teknologi Sharp yaitu Exo OLED. Refresh rate-nya sangat tinggi, 180 Hz, jadi mulus banget saat kita nonton video atau main game action. Sense 8 ini termasuk ponsel yang mid-range. Artinya ponsel ini harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan ponsel yang flagship. Tapi build quality-nya terkesan lebih premium dan sangat ringan, 159 gram saja. Jadi lebih enak dibawa kemana-mana. Oke, karena ini channel info fotografi, kita bahas lebih ke fitur kameranya ya. Kamera dari Sense 8 ini ada dua. Yang utama posisinya persis di tengah. Kalau teman-teman perhatikan, banyak ponsel zaman sekarang yang posisi kameranya berada di sisi atau di samping. Saya pribadi lebih senang kalau kameranya tepat di tengah. Terasa lebih pas saat memotret, sejajar dengan pandangan mata kita. Modul kamera utamanya bersensor 1/1,55 inci dengan resolusi maksimum 50 megapiksel. Dan kamera ini bisa zoom sampai 2 kali tanpa mengurangi kualitas foto. Lensanya ekuivalen dengan 23 mm dengan bukaan f1,9 yang cukup besar. Default hasil fotonya akan menghasilkan resolusi 12,5 megapiksel, sangat cukup untuk cetak atau untuk media sosial. Modul kamera ini sudah dilengkapi juga dengan Optical Image Stabilizer atau OIS. Jadi kalau kita motret di malam hari atau saat kita berdiri di platform yang bergetar ya, misalnya di jembatan gantung, hasil fotonya bisa lebih stabil dan juga tetap tajam. Untuk video, tersedia juga Video Stabilization yang mengandalkan Electronic Image Stabilization atau AIS. Dalam pengujian saya untuk merekam video handheld, baik saat saya diam atau sedang berjalan, saya lihat hasilnya mulus dan mantap sekali. Ada satu lagi modul kamera di Sense 8, yaitu modul ultrawide 13 mm dengan resolusi 8 megapiksel. Modul ini tidak terlalu bagus di kondisi gelap, tapi sangat membantu saat kita memotret pemandangan yang sangat luas atau arsitektur. Di bagian depan ada kamera selfie 8 megapiksel dengan lensa bukaan f2.
Seperti kamera ponsel pada umumnya, ada mode potret, di mana kita bisa mengatur kehalusan kulit dan juga bokehnya. Tujuan menggunakan mode ini adalah untuk membuat latar belakang blur, sehingga kita bisa lebih fokus ke subjek utama, dan juga membuat kesan foto yang lebih 3 dimensi. Hasil gambar dari portrait mode ini secara umum cukup sukses membuat latar belakang menjadi blur atau menjadi bokeh ya. Tapi kita harus hati-hati, karena kalau subjeknya memiliki rambut yang tidak rapi, maka bisa muncul kesalahan dalam post-processingnya. Dan saya sedikit menyayangkan bahwa saya tidak bisa zoom di mode portrait ini. Yang unik dari kamera ponsel ini adalah kita bisa pindahkan tombol shutter atau tombol jepret kemana saja asalkan masih di dalam layar. Nah, ini sangat membantu saya untuk memotret dengan satu tangan saja, karena kita bisa sesuaikan posisi shutter dengan jempol kita. Baik untuk memotret atau merekam video dengan satu tangan, menurut saya dengan bisa memposisikan tombol jepret ini sangat membantu, terutama saat kita memotret candid atau untuk selfie. Dibandingkan dengan ponsel flagship pada umumnya, termasuk Sharp R8S Pro yang sudah saya review sebelumnya, Sense 8 ini punya prosesor yang lebih lambat, yaitu Snapdragon 6 generasi yang pertama. Sedangkan ponsel Sharp terbaik saat ini menggunakan prosesor Snapdragon 8 generasi yang kedua. Memang cukup menarik ya, mengapa Sharp memilih menggunakan prosesor Snapdragon 6 generasi yang pertama. Saya sendiri tidak tahu betul alasannya kenapa. Mungkin karena harga kamera ini jauh di bawah kamera flagship seperti Sharp Aquos R8S. Wajar saja ya kalau Sharp memilih prosesor yang lebih terjangkau. Dugaan saya, Sharp memilih Snapdragon karena merek ini secara umum sudah bisa dipercaya kredibilitasnya. Prosesor ini punya kelebihan dalam memproses gambar secara sangat cepat, dan juga handal dalam mengurangi noise saat memotret di kondisi yang kurang cahaya. Hasil gambar bisa tetap mulus, dan juga tajam dan jelas. Kelebihan lainnya adalah penggunaan energi yang lebih efisien. Jadi penggunaan baterai bisa lebih awet. Setelah menguji ponsel ini dengan merekam video dan foto selama 3-4 jam secara intensif, setelah saya cek baterai ponselnya masih ada 63%. Ada beberapa hal yang saya sayangkan dari kamera di ponsel ini. Salah satunya adalah saat berhadapan dengan sumber cahaya yang kuat dari belakang atau dari sisi subjek. Hasil gambar bisa jadi kurang kontras. Kalau pakai kamera dan lensa yang konvensional, biasanya saya akan pakaikan lens hood. Tapi kalau di ponsel seperti ini, sepertinya nggak ada ya aksesoris yang untuk memblok cahaya seperti itu. Yang kedua adalah frame rate video 4K-nya hanya bisa 30p. Jadi kalau kita ingin 60p atau 60p untuk slow motion, kita perlu downgrade kualitas videonya ke Full HD. Tapi bagi sebagian orang yang senang merekam video real, Full HD biasanya sudah lebih dari cukup. Sebaliknya, kelebihan ponsel Sense 8 ini lumayan banyak. Yang paling terlihat adalah bodi ponsel yang terbuat dari unibody aluminium yang memberikan kesan yang mewah. Pilihan warnanya juga menurut saya cukup fresh, dan stabilisernya bagus baik untuk foto maupun video. Soal kualitas gambar, menurut saya hasilnya tajam sesuai dengan nama mereknya, yaitu Sharp ya. Untuk foto potret, makanan, atau arsitektur, setelah di-fold terlihat alami dan warnanya cerah. Ada beberapa detail yang tidak berkaitan langsung dengan fotografi, tapi bagi saya sangat menarik untuk saya mention. Yaitu untuk Sense 8 ini, dia punya pintu SIM card dan micro SD card yang bisa dicongkel dengan tangan tanpa alat bantu. Dan dia punya 3,5 mm jack untuk audio, yang semakin jarang saya temukan di ponsel masa kini. Tidak bisa dipungkiri, pasar ponsel mid-range dengan harga 5-7 jutaan itu adalah pasar yang sangat kompetitif. Banyak sekali ponsel dengan harga segitu di pasaran. Yang saya lihat dari ponsel Sharp Aquos Sense 8 ini adalah dia cocok untuk teman-teman yang menyukai ponsel yang ringan dengan desain dan estetika khas Jepang.
Ponsel S8 ini punya gaya desain yang minimalis dengan bodi yang premium. Kualitas gambar, foto, dan videonya juga oke dan stabil, siap untuk di-share ke media sosial. Sebagai informasi, Sharp Aqua S8 ini sudah tersedia di pasar Indonesia mulai hari ini. Dia tersedia dalam 3 pilihan warna, pale green atau hijau muda, light copper seperti yang saya pegang ini, dan juga cobalt black atau hitam. Ponsel ini dibanderol dengan harga Rp5.999.000. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sharing di video kali ini. Kita akan ketemu lagi di review kamera ponsel berikutnya. Oke, bye-bye.